Shalom pemirsa. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Bersama saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa acara ini dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? www.anugrah.net. Dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pemirsa sekalian, pada topik episode hari ini kita akan berbicara tentang penjualan atau dunia marketing. Ya, seringkali kita lupa atau menyadari bahwa di dalam kehidupan kita marketing ini sangat diperlukan, Deb. Ya. Mungkin Anda bertanya kenapa di Good News Program kok berbicara masalah ini, karena ini penting sekali pemirsa sekalian. Apapun yang Anda lakukan, kita bisa katakan bahwa kita harus menjual sesuatu. Ya, kalau Anda mau mencari pekerjaan, Anda harus menjual, memberikan keyakinan kepada orang yang di mana Anda mau melamar pekerja bahwa Anda sanggup untuk mengerjakan apa yang harus diperlukan. Atau menjual sesuatu, Anda mau meningkatkan penjualan dengan lebih baik. Ya, topiknya apa nih, Deb? Topiknya adalah Sales Warrior. Jadi hari ini kita akan diajar untuk bagaimana bisa bukan hanya menjadi penjual biasa-biasa, tetapi menjadi penjual yang luar biasa, ya, dengan seorang motivator yang sudah tidak asing lagi buat kita, yaitu Eloy Saluku, ya, dan dia akan memberikan banyak sekali pengajaran-pengajaran yang berdasarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu pemirsa, mari ajak teman-teman, tetangga, saudara-saudara untuk sama-sama menyaksikan program ini yang pastinya akan memberkati kehidupan pemirsa sekalian. Tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari pemirsa sama-sama kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Jika kita perhatikan fenomena perekonomian yang belakangan ini terjadi, dengan mudah kita akan berkata bahwa kita sedang mengalami kesulitan dan krisis. Krisis ekonomi yang terjadi di dunia memang berdampak di semua aspek kehidupan kita. Namun yang jauh lebih penting sebenarnya bukan krisis itu sendiri, melainkan respon kita terhadap usaha ataupun pekerjaan yang kita jalani. Dalam episode Sales Warrior, hari ini di studio telah hadir Eloy Saluku, seorang theocentric motivator, sales training expert, leadership coach, serta corporate culture consultant. Eloy bukan hanya akan berbagi mengenai bagaimana melewati krisis, namun juga bagaimana kita tetap dapat menikmati proses yang terjadi di tengah-tengah krisis tersebut. Dalam episode ini akan dibahas khusus mengenai bagaimana menjadi tenaga penjual yang memiliki prinsip memberi dan melayani konsumen dengan sebaik-baiknya. Karena keuntungan besar hanyalah merupakan imbalannya. Sudah tidak sabar lagi dengan pemaparannya? Tetap bersama kami hanya di Good News Program. Ini masyarakat ekonomi ASEAN ya, di mana persaingan bukan hanya lagi antar daerah di Indonesia, tetapi negara-negara ASEAN yang lain ikut bersaing juga. Sehingga di dalam kondisi seperti ini, kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka tentu persaingannya kan semakin banyak, semakin ketat ya. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Menyapa Anda kembali dalam Good News Program dalam suatu topik yang pasti akan memberkati kehidupan Anda, yaitu Sales Warrior. Bersama dengan seorang teman narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi Good News Program, yaitu menampilkan Eloy Saluku. Welcome bro. Thank you. Welcome back. Terima kasih Bu, thank you. Udah lama nggak ketemu nih. Iya loh, Ya. hampir 2 tahun ya. Betul. Ya, Gimana tapi kabarnya? Everything is good. God is good. God Business is good. All business is good. Oke. Sama seperti Good News juga kelihatannya Tuhan berkati terus dan terus ya. Nggak cuma cukup kan?
Tapi berlimpah ya. Amin. Oke. Amin, amin. Ini mau ngajarin orang jualan nih hari ini kita. Ya, Ya. karena semua orang adalah tenaga penjual ya. Iya, Iya. iya. Yes. Nah, mau tanya kepada Bro Eloy. Mm-mm. Kan sekarang dengan dibukanya MEA, Yes. ya persaingan semakin ketat. Betul. Belum lagi teman-teman yang ada di dunia bisnis, mereka bilang bisnis sekarang lagi lesu. Yes. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penjualan? Ya. Nah mungkin bagi yang belum ngerti dulu, Ya. kayak saya mungkin, MEA itu apa sih? Ini masyarakat ekonomi ASEAN ya, di mana persaingan bukan hanya lagi antar daerah di Indonesia, tetapi negara-negara ASEAN yang lain ikut bersaing juga. Sehingga di dalam kondisi seperti ini, kalau kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka tentu persaingannya kan semakin banyak, semakin ketat ya. Itu bersaingan dalam hal apa? Sejauh mana MEA itu akan mempengaruhi orang berjualan atau mungkin menawarkan jasa mereka untuk ke negara lain gitu? Iya, karena sekarang kan menjadi tidak terbatas ya. Dari Malaysia mau ke sini, dari Thailand mau ke sini. Itu sudah berlaku? Dari tahun 2015 sudah mulai berlaku, tetapi tentu ini kan ada beberapa industri yang memang masih perlu waktu ke depan. Tapi untuk teman-teman sales khususnya ya, ini juga justru bisa menjadi peluang bagi kita. Justru yang kita mau bahas adalah bagaimana tantangan-tantangan, bagaimana perubahan-perubahan, persaingan yang semakin ketat seperti ini, kita bisa tetap mencapai target penjualan kita. Betul. Beberapa waktu lalu ada satu postingan Facebook yang menggelitik saya. Yes. Katanya sekarang maaf kata nih, cari pembantu rumah tangga di Indonesia susah. Dan sebentar lagi akan ada tenaga pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga dari Vietnam. Dan saya bukan mempromosikan, itu gajinya mereka bersedia dibayar 1,5 juta. Ya. Dan mereka nggak akan ngomel, nggak akan ribut, nggak akan minta pulsa, dan mereka nggak perlu pulang lebaran. Ini gimana nih? Ya, ini tantangan buat kita. Buat kita nggak dong harusnya, enak dong. Buat teman-teman yang harusnya bekerja di level itu ya. Iya. Nah ini tapi bukankah ini membuktikan bahwa kalau level itu aja itu diserbu dari Vietnam, pabrik-pabrik dari Indonesia pindah ke Vietnam. Itu Sekarang sudah terjadi, tenaga Indonesia sekarang kalau rewel-rewel berarti akan diimpor dari Vietnam ke sini nih. Ya mau nggak Apalagi mau. yang atas tuh, dokter kayak lawyer kayak atau mungkin I don't know, motivator kayak. Motivator belum. Iya banyak. Pasar-pasar dari Bahasanya Malaysia, belum dari bisa. Singapura banyak sekali ke Indonesia gitu. Iya. Kita nggak bisa deny bahwa itu terjadi sih. Nah, tinggal bagaimana kita bersaing, memperbaiki diri. Makanya saya menyampaikan ada 3 hal yang mesti dimiliki. The spiritnya sendiri, mindsetnya yang saya sebut sebagai the spirit of sales warrior-nya mesti ada. Karena sebetulnya mau di 10 tahun yang lalu pun ada juga tantangan. Walaupun ya tapi bukan berbeda, pasti bukan di MEA-nya kan. Tapi 10 tahun yang lalu ada orang yang berhasil, ada juga yang gagal kan. Betul. Benar. Jadi it is about the spirit. Jadi kita mesti memulai dari spirit. Yang kedua adalah yang saya sebut sebagai customer centric selling. Makanya selling itu sebetulnya is about giving and serving. Bagaimana kita memberi dan melayani. Dari tahun 2004 saya masuk di dalam profesi sebagai seorang trainer dan consultant. Saya melihat bahwa memang persaingan ini semakin hari semakin ketat sekali. Dan tidak ada cara lain. Semua orang dalam semua industri termasuk pembantu rumah tangga tadi. Dia harus berubah. Spiritnya berubah. Customer centric selling di mana yang menjadi pusat itu bukan aku lagi. Karena aku itu nanti akan menjadi oke sendiri kalau saya mengutamakan dulu apakah itu majikan saya, apakah itu pelanggan saya, konsumen saya, jadi mereka yang harus puas. Tetapi tentu ada nanti yang terakhir berbicara mengenai teknik. Di dalamnya ada teknik-teknik yang kita harus pelajari. 3 profesi yang paling tidak dipercaya di dunia adalah politisi, pengacara, dan orang tenaga sales. Karena kecap nomor 1. Tapi kan sebetulnya tidak begitu. Kalau kita nanti bisa membahas apa sih sales yang sebetulnya, maka kita harusnya akan mengerti bahwa tenaga penjual adalah juga tenaga yang sangat mulia. Karena tanpa tenaga penjual, bangsa ini akan bangkrut loh. Betul. Karena ada 10% dari hasil pekerjaan kita diserahkan kepada negara. Apakah itu sebagai seorang pedagang, sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang tenaga penjual. Jadi kalau 1 bulan aja semua tenaga penjual di Indonesia berhenti bekerja, bangkrut bangsa ini. Oh iya. Wow. Jadi harusnya semua orang melihat bahwa saya bangga menjadi tenaga penjual, tetapi bukan tenaga penjual yang amatiran, yang kecap nomor 1 tadi itu. Jadi kita sekarang
pemirsa Naik sekalian kita naik level. level yuk. Harus naik Jadi level. Good News Program hari ini kita naik level. Bukan Yes. bicara hanya untuk orang-orang yang maaf bukan pengangguran atau Oh, iya. atau bisnisnya mungkin nggak laku, tetapi bagaimana caranya sekarang meningkatkan sesuatu menjadi jauh lebih baik. Exactly. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan berjanji buat kita, kamu adalah kepala dan kamu Amin. bukan ekor. Kamu naik dan kamu tidak akan turun. Oke, kita akan belajar banyak ya. Ya, Amin. tapi Setelah, kita akan setelah break ini dulu, nanti ya. ya. Oke, good, silakan. Nah pemirsa kalau dipikir-pikir judulnya ini sangat intriguing ya, Sales Warrior. Jadi ini berbicara tentang pejuang atau petarung sales. Apaan gitu kan ya, pengen belajar lebih dalam, nantikan hanya di Good News Program. Ini yang membuat profesi tenaga penjual menjadi tidak dihargai dan tidak dipercaya oleh karena mereka seringkali menjual itu ya dengan berbagai cara dan mereka tidak terlalu peduli apakah produk itu sesuai dengan calon konsumennya atau tidak. Betul. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Sales Warrior di Good News Program. Langsung kepada Eloy. Yes. Nah, bisa jelaskan nggak terlebih dahulu Sales Warrior ini maksudnya apa gitu? Kenapa kita harus disuruh jadi petarung atau pejuang di dalam sales? Iya, jadi karena memang sehari-hari kan kita bertarung ya. Indonesia punya Kopassus. Ya. Dan itu tidak disiapkan dalam semalam, itu adalah pasukan khusus yang dilatih secara khusus juga. Nah, maka di tengah-tengah persaingan dan kondisi ekonomi yang semakin menantang seperti ini, Yeah. waktu saya membuat buku ini saya berpikir memang harus disiapkan. Banyak orang-orang sales yang karena mencari pekerjaan di tempat lain dan tidak mendapatkan pekerjaan, akhirnya mereka masuk dalam dunia penjualan. Paling gampang MLM asuransi. Exactly. Oke. Nah, saya membagi ini ada tiga level tenaga penjual. Ya. Ada yang amatiran, ada yang profesional, ada yang warrior, atau yang saya sebut juga sebagai sales elite. Jadi ini adalah kelas Paling atas paling gitu atas. ya. Wow. Dan orang-orang ini mau ekonomi lesu seperti apapun, harusnya mereka masih bisa mencapai Yeah. target penjualannya. Betul. Karena Oh, wow. mereka sudah punya mindset yang sangat berbeda. Mereka berbeda. Dan target yang sangat tinggi sekali. Betul, Ya. dan itulah yang kita sebut sebagai the sales warrior. Nah, sebagai amatiran tadi itu, Ya. ini yang membuat profesi tenaga penjual menjadi tidak dihargai dan tidak dipercaya oleh karena mereka seringkali menjual itu ya dengan berbagai cara dan mereka tidak terlalu peduli apakah produk itu sesuai dengan calon konsumennya atau tidak. Betul. Karena mereka Ya. hanya berpikir yang penting saya capai target penjualan, yang penting saya bisa dagang, saya bisa jual, dan biasanya mereka ya akhirnya berhasil pun ya di penjualan yang pertama. Tidak ada repeat order, tidak ada loyalitas. Padahal di dalam persaingan yang seperti sekarang ini, loyalitas penting sekali. Loyalitas konsumen, dan itulah yang saya bahas dalam buku ini. Jadi Iya. warrior adalah pasukan elit penjualan yang disiapkan secara khusus. Oke, sekarang saya mengerti. Nah, Anda juga mengajarkan Ya. tentang RAVE Principle. Apa Yes. ini RAVE Principle? Karena dulu kalau kita kuliah ini kenalnya cuma rave party. Rave Wow. party. Iya. Itu ya masa lalu kita ya. Jadi tenaga penjual, kalau saya mengatakan sales warrior menjual 10 kali lebih baik, Ya. pertanyaannya adalah how. Maka saya mengatakan ada 3 senjata yang dia mesti miliki. Yang tadi saya katakan adalah the sales warrior, the spirit of sales warrior. Yang dia mesti mampu mengelola setiap perubahan, sikap positif mesti punya, belief systemnya dia mesti yakin bahwa dia mampu dan yang lain. Yang kedua adalah yang saya sebut sebagai rave sales principles tadi. Rave ya memang bisa berarti karena rave party itu. Di dalam bahasa Inggris kuno artinya sambutan hangat. Jadi bukankah itu yang diharapkan oleh semua orang?
Betul. Bahwa ketika bertemu dengan calon konsumen, dia disambut hangat. Umumnya akan dihindari. Sama seperti kalau ada orang-orang yang bekerja di call center menawarkan kartu kredit, begitu ya. Waktu telepon kita, itu umumnya kita kan pasti, sorry ya, sibuk, kita matiin. Tetapi Rave itu saya pingin tenaga penjual, pedagang, pengusaha itu disambut hangat waktu ketemu. Caranya bagaimana? Nah, Kalau itu, misalnya jadi- apalagi kita lagi jengkel banget, Exactly. teleponin Nah, terus itulah. misalnya gitu. Misalnya kan. Itulah kenapa Rave itu menjadi akronim atau singkatan. Ya. R-nya adalah relationship. And value for engagement selling. Jadi R-nya itu relationship. Saya orang yang sangat percaya bahwa dalam bisnis apapun, khususnya di Asia, relationship itu nomor satu. Hubungan baik. Ya. Yang kedua, tapi relationship saja tidak cukup, mesti ada yang kedua namanya value added selling. Di mana saya mesti punya sesuatu yang berharga, yang bermanfaat, menjadi solusi untuk teman, untuk tetangga, untuk calon konsumen saya. Jadi ada nilai tambahannya, Harus bukan ada nilai cuma tambahnya. sekedar jualan. Exactly. Jadi kalau value ditambah dengan value, Relationship. ditambah dengan value, ujungnya adalah engagement. Engagement itu adalah loyalitas. Kalau orang bertanya gini misalnya, saya misalnya nih, saya adalah seorang telemarketer, Yes. 1 bulan saya bisa menjual let's say 100, minimal 100 atau 200 closing kartu kredit misalnya. What kind of relationship saya bisa bangun dengan orang-orang yang saya telepon? Kan Very mereka udah saya udah dimaki-maki, dimarah-marahin dan tapi saya tetap jagoan nih. Betul. Jadi di dalam relationship itu ada 2 C. Ya. Yang pertama adalah klik, yang kedua adalah connect. Klik itu adalah, dulu sempat ada iklan begini, kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Jadi klik itu adalah first impression. Boleh ketemu, boleh tidak ketemu, tetapi kalimat pertama yang kita sampaikan itu membuat orang yang menerima telepon kita masih mau ngobrol di menit-menit berikutnya atau mau tutup teleponnya. Pak Itu Ale yang bisa kita kasih pelajari. contoh yang nyata? Seperti apa misalnya? Kalimat pertama yang bisa digunakan? Kita kalau kita bicara, let's say lagi pameran gitu ya. Kalau kita pergi ke mall-mall, ada yang pameran mobil, ada yang pameran properti. Biasanya kan mereka cuma memberikan brosur begitu saja. iya. Saya mengajar mereka untuk lebih kreatif kan. Kenapa tidak menyampaikan contoh saja nih, kalau bisa menghafal 1, 2, 3 pantun begitu ya. Intinya begini, di dalam bisnis differentiate or die. Anda harus berbeda. Kalau Anda tidak berbeda, maka tidak ada yang membuat orang mau stay di sana dan mau bicara dengan Anda. Dan ini berbicara nanti creativity selling. Harus kreatif. Di tengah persaingan yang seperti sekarang ini, tanpa kreativitas, will die. Pasti mati aja. Jadi harus ada sesuatu yang berbeda tetapi sesuatu yang mengena, walaupun itu mungkin simple. Exactly. Nah, kebanyakan hal ini dilakukan oleh beberapa airline yang kita naikin mungkin ya, budget airline terutama karena ketatnya persaingan. Dan naik budget airline kadang-kadang kalau kita naik itu kesannya menyenangkan sekali. Tetapi kalau misalnya pribadi lepas pribadi, misalnya entrepreneurship pribadi bagaimana? Apakah juga harus bisa seperti itu atau enggak? Gimana? Misalnya entrepreneur pribadi, misalnya self-employed, orang-orang yang bekerja untuk diri sendiri. Apakah mereka juga harus melakukan seperti itu? Karena kalau untuk membuat seperti itu perlu budget khusus gitu. Gini, karena intinya kan your name is a brand. Ya. Nama kita ini kan sebuah merek. Jadi kalau berbicara mengenai jualan, self-employed atau yang self-employed dalam hal apapun kan, seorang dokter, seorang pengacara, trainer seperti kami, kan kita mesti membangun merek. Dan kalau kita membangun merek, di dalamnya kan salah satunya adalah creativity. Jadi mau nggak mau harus ada. Harus ada dong, karena let's say di dalam dunia training yang kami gelutin pun. Itu termasuk seorang pendeta sekalipun. Pasti dong, pasti harus. Kita akan take a break dulu. Luar biasa. Oke, pemirsa sekalian, menarik sekali ya. Jadi kita akan belajar lebih banyak lagi. Dalam dunia sekarang ini, kalau Anda nggak kreatif, saya rasa akan sangat sukar untuk kita diingat oleh orang ya. Jangan kemana-mana, bentar lagi akan ada kelompok anak-anak muda yang akan memberikan pujian penyembahan yang luar biasa bagi Tuhan. Dan setelah itu kita akan kembali dalam Sales Warrior, hanya di Good News Program. Selalu percaya, mujizat-Mu ya dan amin. Kasih-Mu memulihkanku, pakai hidupku untuk kemuliaan-Mu. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda.
persoalan, Kau datang dengan kasih-Mu dan menolong hidupku. Ketika ku hadapi jalan berliku, ku tahu Engkau Yesus jawaban hidupku. Aku percaya mujizat-Mu ya dan amin. Tak Kau biarkan kasih-Mu jauh dari hidupku. Selalu percaya mujizat-Mu ya dan amin. Kasih-Mu memulihkanku, pakai hidupku untuk kemuliaan-Mu. Ketika ku menghadapi persoalan, Kau datang dengan kasih-Mu dan menolong hidupku. Ketika ku hadapi jalan berliku, ku tahu Engkau Yesus jawaban hidupku. Aku percaya mujizat-Mu ya dan amin. Tak Kau biarkan kasih-Mu jauh dari hidupku. Selalu percaya mujizat-Mu ya dan amin. Kasih-Mu memulihkanku, pakai hidupku untuk kemuliaan-Mu. Aku percaya mujizat-Mu ya dan amin. Tak Kau biarkan kasih-Mu jauh dari hidupku. Selalu percaya mujizat-Mu ya dan amin. Kasih-Mu memulihkanku, pakai hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau sembah mujizatku, Bapa. Aku percaya mujizat-Mu ya dan amin. Tak Kau biarkan kasih-Mu jauh dari hidupku. Selalu percaya mujizat-Mu ya dan amin. Kasih-Mu memulihkanku, pakai hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kasih-Mu memulihkanku, pakai hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kasih-Mu memulihkanku, pakai hidupku untuk kemuliaan-Mu. Hey, yeah, yeah, yeah. Dreamcatcher. Ada Dreamcatcher. Ya, selamat datang di Good News Program. Senang sekali berjumpa dengan orang-orang yang luar biasa nih, Deb. Ya, jadi ramai ya studionya ya? Ya, betul. Banyak orang. Ya, puji Tuhan. Oke, siapa nih juru bicaranya? Albert. Oke, dan satunya lagi?
Liang, oke, good, puji Tuhan. Ya. Silakan. Bisa diceritakan dikit tentang Dreamcatcher ini, siapa aja personelnya dan kapan terbentuknya? Ya, jadi Dreamcatchers ini kita terbentuk itu tahun 2012. 2012 kami dalam naungan satu gereja Ya. di daerah Tangerang di Alam Sutra. Ya. Dan personil awal-awalnya itu ada 12 orang di album yang pertama kami. Tapi makin kesini ada yang pergi, ada yang datang. Jadi Ya. total kalau yang ada di foto di album ada sekitar 18 orang. Tapi kami tidak membatasi personil itu hanya yang ada di foto di album. Ya, Karena ya. Dreamcatchers ini bukan band dan kita adalah komunitas para pemuji dan penyembah. Udah Gitu. berapa mimpi yang ditangkap? Mimpi yang kita tangkap itu sudah sekitar, mimpi-mimpi besarnya itu udah banyak juga lah. Salah satunya punya album dan ada di acara Good News ini salah satu mimpi gitu. kita. Oh wow, good, So, good, good, you are good, catching good. a dream today? Iya, iya, Exactly. puji Tuhan. Oke, nah Iya, iya, kenapa iya. sih kok diberi nama Dreamcatchers gitu? Ya. Jadi nama Dreamcatchers itu ini ya sesuai namanya kalau kita pecah-pecah para penangkap mimpi. Jadi nggak hanya satu. Jadi awalnya saya dan pemain keyboard saya yang ada di belakang tuh orang Sukabumi, Ya. Andika, kita pemusik mula-mula lah di gereja kami dan ngobrol-ngobrol sama gembala. Gembala punya visi bahwa gereja kita itu boleh sebut merek ya? Nggak apa-apa. Gereja kita GBI Eklesia Alam Sutra. Waktu itu kita masih di ruko, satu ruko kecil dan Pak Gembala bermimpi bahwa melalui gereja ini kita mau menjadikan GBI Eklesia Alam Sutra itu sebagai pusat pujian dan penyembahan. At least mulai dari daerah Tangerang. I see, oke. Dan saya sebagai koordinator musik saat itu, oke, gue tangkap mimpinya Gembala, caranya gimana ya? Oh iya, kita kan talenta-talenta para pelayannya ini banyak banget, mulai dikirimin satu-satu tuh. Ada Happy datang, sampai terakhir-terakhir ada Sony Saragi datang nih, jebolannya Rising Star nih. Gitu I see, acara oke. The Rising Star dan Ya, yang ya. paling senior datang juga gitu. Ya, kelihatan kok, kelihatan. kalau Kelihatan pakai- dari bajunya atau dari Iya, kelihatan aja pokoknya gitu. padahal tadi berapa jam tuh kok rambutnya. Ya jadi akhirnya kami bersama-sama para pemusik beride untuk kenapa enggak kita bikin sesuatu nih. Nah sesuatunya itu akhirnya datang album dan pada saat itu mulai dari satu ruko itu semua hasil penjualan CD yang pertama kami itu kami alokasikan. Ini yang pertama ya? Yang pertama Engkau judulnya Tuhan Penolongku. Engkau Tuhan Penolongku itu seluruh hasil penjualan kami berikan untuk dana pembangunan. Dana pembangunan itu nggak langsung punya gereja berbentuk gereja fisik itu, tapi tetap pakai ruko juga, tapi berkembang jadi 2 ruko. Jadi puji Wow. Tuhan berkembang terus sampai akhirnya ada album yang kedua. Ini judulnya The Sweetest Sweetest Name. Name. Nah, Wow. boleh ceritakan sedikit tentang pembuatan album ini seperti apa? Nah, kalau yang pembuatan album The Sweetest Name ini cukup unik. Kalau yang pertama itu benar-benar kita kalau boleh dibilang berdarah-darah dalam artian waktu itu Happy masih jadi aktivis di gereja kami, dia bilang, "Ini beneran lu mau bikin album? Emang pada bisa nyanyi?" Ini ada orang ya nih. Emang pada bisa nyanyi, main musik mungkin bisa gitu, tapi kalau bisa nyanyi Mesti kayaknya- jawab happy dikit kayak gitu. Kok grumpy? dan dia baru ngaku setelah album kedua. Oh gitu. Dia Iya, sempat iya. ngetawain kita, tapi di album yang kedua ini kalau yang album pertama mungkin siapa yang mau ikutan ayo, tapi kalau album yang kedua ini kita mulai Pilih-pilih. Seleksi. bahasa kerennya seleksi lah. Iya, iya. Kayak gitu dan akhirnya dapat judulnya The Sweetest Name dan kita launching baru di Natal kemarin di bulan Desember Ya, yang lalu. ya oke. Wow. Ada satu pertanyaan mungkin untuk Aliang nih ya. Dengan personel yang demikian sophisticated dan juga bagus-bagus nih ya, susah nggak nyatuin ini menjadi satu visi, satu tujuan, satu kehendak gitu dan nggak bawel-bawel lah Ya, istilahnya. justru itu Justru itu perlu dia yang saya- bawelin. justru itu waktu itu diajak sama Happy, dia bilang ini ada satu pemusik-pemusik yang luar biasa mereka. Saya datang ke gereja waktu itu, saya melihat mereka bermain, saya bilang untuk gereja kelas ruko kalau saya bilang gitu ya, yang tadi jelasin Albert, mereka punya kapasitas bermusik yang luar biasa, yang saya bilang dalam menyembah Tuhan itu juga luar biasa. Nah di situ saya tangkap, saya bilang dan mereka punya ide untuk membuat album, dan saya bilang oke, saya bilang itu kita membuat satu album yang berdampak.
yang hanya album itu hanya untuk didengarkan sendiri, bahkan album pertama saya bilang oh itu hanya untuk diedarkan sendiri, tapi bikinlah sesuatu album yang serius, yang dalam arti kata ini adalah album pujian penyembahan yang memberikan dampak bagi keluarga. That's right. Ya, bukan hanya untuk pembangunan gereja untuk apa, tapi berdampak keluar gitu. Karena mereka anak-anak muda, jadi visinya kita menangkap itu. Nah kalau yang pertama tadi untuk pembangunan gereja, yang kedua untuk pembangunan apa nih? Gereja Tuhan yang lebih besar lagi. Wow, gereja satu aja atau gereja-gereja yang lain? Ya, gereja-gereja lain terutama untuk anak muda. Luar biasa. Karena musiknya itu musik anak muda kalau boleh dibilang. Makanya personilnya muda semua. Iya, saya juga termasuk yang paling muda. Saya tahu itu. Anyway, yang pertama udah terjual berapa kopi nih? Yang pertama itu kita cetak 1.700 dan puji Tuhan dalam 2 bulan 1.500-nya keluar dan kita cetak lagi total 5.000, total 6.700, tapi yang baru terjual itu sekitar 3.000 atau 4.000 if I'm not mistaken. 4.000. Oke, yang kedua dari bulan Yang Desember kedua sampai kita cetak itu sekitar 2.000 ya. 2.000, tapi yang kali ini kita memang belum keluar kemana-mana, jadi terjualnya itu baru sedikit, masih hitungan ratusan. Oke, gitu. good. Oke. Keep up the good work. Ya, Terima buat kasih sudah mampir di Good News Program. Iya. Terima kasih sudah menjadikan Good News Program bagian daripada mimpi pelayanan kalian. Luar biasa. Maju terus dalam Tuhan. Thank you. Pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinantikan pemirsa sekalian. Ada 2 CD yang menanti Anda sebagai satu paket dari Dreamcatcher ya. Pertanyaannya mudah sekali. Sudah berapa CD-kah yang diterbitkan oleh Dreamcatcher? Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya lewat SMS atau lewat email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini: kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda kirimkan lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 10 orang pemenang terpilih masing-masing akan mendapatkan 1 paket 2 CD persembahan dari Dreamcatcher. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali membawa lebih banyak good news lagi. Seringkali menghabiskan banyak waktu dari seorang pedagang atau salesman, yaitu mereka yang transaksinya kecil, tapi bawelnya luar biasa. Nah kalau habis waktu untuk ini, kuadran 3, apalagi kuadran 1 bisa diambil oleh orang lain. Anda masih menyaksikan Good News Program Sales Warrior. Nah, Pak Eloy tadi bicara tentang click and connect ya. Nah, bagaimana sih cara yang baik untuk meningkatkan kualitas kita supaya bisa klik dan connect sama orang yang akan kita layani? Oke, jadi klik itu tadi first impression ya, pertemuan pertama. Connect itu lebih kepada bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang sudah pernah membeli dari kita. Di luar sana mereka mengenal dengan Customer Relationship Management, CRM. Jadi karena kalau tidak dijagain, orang-orang yang pernah membeli dari kita nggak mau balik lagi belum tentu balik lagi atau digodain oleh kompetitor kan. Karena kan mereka beriklan juga buat apa? Untuk menarik orang-orang ini pergi ke tempat mereka kan. Pasti ada 5-10% yang akan hilang untuk ke bawah arus misalnya. Pasti, apalagi kalau kita memprofilkan kita punya customer, itu kan selalu ada 4 kuadran itu. Yang paling pertama customer kita yang mereka itu bertransaksi di tempat kita, mendatangkan keuntungan banyak buat kita, dan mereka customer yang mudah untuk dikelola. Mereka tidak meminta macam-macam, mereka orang-orang baik. Yang kedua adalah customer yang juga memberikan kita keuntungan banyak, tetapi biasanya mereka bawel, nuntut diskon, dan macam-macam. Tetapi 20% dari orang ini, dari customer ini biasanya mendatangkan 80% dari kesuksesan bisnis kita. Semakin rewel, semakin kalau kita banyak bisa objection, melayani dia dengan baik, kan dia akan bertahan. Nah, orang-orang ini yang sebetulnya kalau tidak dijagain, itu will be a big loss karena bisa diambil oleh kompetitor. Nah, kalau tidak diprofilkan, justru ada 2 kuadran lain, yaitu orang-orang yang bertransaksi dengan kita sebetulnya kecil, cuman sekali seminggu atau sekali sebulan,
Tetapi memang kuadran ketiga ini dia nggak menuntut banyak. Nah, ini kita masih bisa jaga kalau kita ada waktu sisa. Tapi yang nomor 4, seringkali menghabiskan banyak waktu dari seorang pedagang atau salesman, yaitu mereka yang transaksinya kecil, tapi bawelnya luar biasa. Nah, kalau habis waktu untuk ini, kuadran 3, apalagi kuadran 1, bisa diambil oleh orang lain. Nah, namanya connect adalah bagaimana kita menjaga hubungan dengan kuadran pertama dan kuadran kedua. Nah, ada beberapa hal tentu yang dilakukan di situ. Jadi, click and connect. Click adalah pertemuan-pertemuan pertama, dan yang kedua adalah connect. Nah, ini kalau berbicara mengenai klik saja bisa menarik sekali karena klik itu harus punya yang namanya likability factor. Saya tidak bisa klik kepada semua orang. Tetapi kalau 80% klik dengan saya, 20%-nya kan banyak hal kan. Saya ketemu dengan seseorang, saya menyebut nama, oh perkenalkan nama saya Eloy. Ternyata punya pengalaman pribadi dengan orang yang bernama Eloy di kehidupan sebelumnya. Pernah dipukulin. Bisa jadi bisa ngeklik. Awas lo ini. Nah, jadi likability factor itu penting sekali. Nah, likability factor yang paling pertama, sebetulnya ada 10, tapi paling pertama saja, ini namanya adalah the paradox of success. Likability itu kan kenapa sih kita pergi ke salon? Kenapa sih kita beli baju baru? Karena kita pingin orang lain menyukai kita. To impress people. To impress people. Tetapi kita lupa bahwa sebetulnya ini tidak membuat orang lain menyukai kita dengan tulus. Yang membuat orang lain menyukai kita adalah ketika saya justru belajar untuk menyukai orang lain terlebih dahulu. Itu kan firman Tuhan, bro. Exactly, sebetulnya buku lakukan terlebih dahulu apa yang kamu mau terhadap orang lain. Itu kan firman Tuhan, bro. Sebetulnya kan ini firman Tuhan yang dibuat di marketplace. Karena saya pernah cerita, bro, saya itu mau jadi pendeta awalnya. Saya tidak diterima di salah satu seminari, ya saya berdoa, Tuhan jadikan aku speaker in the marketplace. Ya, jadi harusnya firman Tuhan udah ada nih semua. Makanya saya bilang selling is about giving and serving. Itu bahwa menjual itu memberi dan melayani. Makanya tadi waktu Ibu Debbie mengatakan sales warrior melihat orang itu bukan sebagai mangsa, tetapi sebagai orang yang perlu dilayani, perlu dibantu. Itu apa? Firman Tuhan, bro. I see. Oke. Menarik banget. Saya jadi semakin antusias sekali. Nah, tapi kemudian Anda juga bukan hanya klik dan connect, Anda follow up dengan customer care. Yang saya rasa perlu itu ya. Ini we'll talk about this in a bit. Gitu ya. Customer care. Bagaimana Kak? Makanan apakah customer care ini? Kita akan tunggu yang satu ini. Jangan kemana-mana, jangan ganti channel Anda. Pasti rugi sendiri. Karena ini waktunya untuk kita mengupgrade skill kita, knowledge kita. Dan ini berdasarkan firman Tuhan. Hanya di Good News Program. Saya pikir ya, pemirsa di rumah, waktu kita berbicara mengenai sales warrior, sekali lagi semua orang mesti tahu bahwa semua orang adalah tenaga penjual. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Kembali bersama dengan kami dalam Good News Program dalam satu topik yang sangat menarik yaitu Sales Warrior bersama dengan seorang narasumber yang luar biasa yaitu Eloy Saluku. Ya, oke, silakan. Ya, customer care. Kan customer itu paling nggak suka gitu ya. Pada saat kita belum beli, dia baik-baik banget ya kan sampai kita so impressed gitu. Tapi sesudah kita membeli, kemudian kalau ada sesuatu masalah dengan produk yang dia jual atau jasa yang dia jual, susah banget nyarinya. Udah ini orang nggak tahu hilang kemana gitu kan. Nah, orang-orang yang kayak gini biasanya kita nggak akan pernah kembali lagi untuk beli sama dia. Nah, coba mungkin Brother Eloy bisa mengajarkan customer care yang baik itu seperti apa? Iya, ini justru memang kesalahan orang-orang sales yang amatiran tadi itu. Karena orang sales amatiran yang penting closing the deals berhenti di sana. Padahal ini kesalahan kenapa? Karena ketika orang sales closing the deal dia pikir sudah berhenti pekerjaannya, kita sebagai konsumen justru baru mulai. Karena kita baru bayar kan. Kita baru mengharapkan bahwa janji-janji yang diberikan oleh si salesperson sebelumnya dibuktikan nih. Nah, kita bisa melihatlah bisnis yang tidak memperhatikan kepuasan konsumennya selalu tidak akan bertahan lama. Dan sekali lagi, apalagi di tengah-tengah ya ini ya kondisi ekonomi yang seperti ini.
ya itu tadi relationship ada, Ya. tetapi ternyata saya tidak melihat bahwa dia care kok pada saya. Makanya di dalam buku Sales Warrior saya bilang bahwa selling itu is a lifestyle. Ini bukan cuma, dan Rave Sales Principles bukan cuma strategi. Ini mesti orang-orang yang memang merasa saya mau memberikan yang terbaik kepada konsumen saya. Dan itu hanya bisa terjadi kalau ada customer care. Nah, di dalam customer care, ada creativity. Karena cara kita memberikan care kepada customer kita pun dibandingkan 10 tahun yang lalu berbeda sekali. Betul, Customer care itu sama seperti kalau kita naik lift, itu semakin hari semakin lama semakin naik. Ekspektasi dari customer kita juga semakin hari semakin naik. Jadi kalau kita mau membuat customer kita happy, caranya pasti 10 tahun yang lalu dengan hari ini berbeda. Sehingga membutuhkan creativity. Nah, creativity itu kan sebetulnya berbicara mengenai keluar dari box, keluar dari kebiasaan lama. Dan ini yang menjadi tantangan karena sistem pendidikan kita dan sistem pengajaran di rumah di Indonesia ini itu tidak menolong kita anak-anak di Indonesia untuk menjadi anak-anak dan orang-orang yang mau keluar dari kotak, yang mau mencoba sesuatu yang baru. Ya sih, oke. Ini. Ya. Dan termasuk nanti kalau kita berbicara dengan gereja pun, ini juga menjadi tantangan oleh karena bagaimana sih kita bisa melayani manusia yang mana totally berubah ternyata. Jadi kadang-kadang untuk berubah itu memang pernah ada orang yang mungkin mengatakan perlu waktu satu generasi. Mungkin memang harus dilakukan perubahan itu dari rumah kita sehingga anak-anak kita akan menjadi orang-orang sales warrior yang luar biasa nantinya pada waktu mereka dewasa gitu ya. Exactly, dan saya pikir ya pemirsa di rumah waktu kita berbicara mengenai sales warrior, sekali lagi semua orang mesti tahu bahwa semua orang adalah tenaga penjual. Everyone is a salesperson, termasuk anak usia 6 tahun pun itu tenaga penjual. Pada waktu mereka minta dibeliin mainan atau minta permen. Sebagai contoh, waktu anak saya Kinan usia 6,5 tahun, Ya. harusnya bangun jam 5 pagi. Kalau waktu saya dan maminya bangunin, ayo Kinan, wake up, time to go to school gitu ya. Kan dia bisa, nggak mau bangun, mau bobo. Anak ini lagi ngapain? Dia lagi menjual. Menjual idenya untuk... Idenya bahwa bobo Iya. lebih baik daripada pergi sekolah. Nah, di saat itu papi maminya, saya dan istri saya hanya punya 2 kemungkinan. Sell or be sold. Membeli dagangan anak ini, atau kita dengan kemampuan kita jual, dan kita menjual yang apa sih yang kita jual, bahwa sekolah lebih baik daripada tidur. Jadi dari hari pertama kita lahir sampai kita meninggal, kita tidak bisa keluar dari dunia penjualan. Betul. Hanya ada 2 kemungkinan setiap hari, menjual atau membeli. Hanya Anda sedang penjual yang amatiran, profesional, atau sales warrior. Wow. Hanya itu saja. Nah, Eloy, ini Yes. kalau mau dikaitkan dengan dunia pelayanan, Yes. ya, Yes. dunia rohani, kita Yeah. bicara tentang gereja atau organisasi-organisasi non-profit, Yes. organisasi sosial, ya kan? Yeah. Kita nggak menutup kemungkinan bahwa dengan adanya krisis yang berdampak secara global ini, ya, pendapatan yang seharusnya didapatkan oleh gereja ataupun organisasi ini bisa menurun karena support mereka menurun, ya. Yeah. Itu disebabkan oleh bisnis dari pengusaha-pengusaha yang biasanya kasih Yeah, support ke gereja betul. dan pelayanan-pelayanan ini juga menurun. Nah, Yes. apa yang harus dilakukan oleh gereja maupun oleh pemimpin-pemimpin dalam organisasi Ya, non-profit sosial, ini, ya, dalam hal Click Connect dan Customer Care ini, Ya. supaya mereka bisa meningkatkan kembali bukan hanya pendapatan mereka, tetapi juga orang-orang yang biasanya support mereka ini. Yes. Ya, kalau kan kita bisa membicarakan dari beberapa sudut ya, tapi kalau dari buku ini, maka memang tadi yang spirit itu mesti punya. Karena kalau gereja dan non-profit di saat lagi para pengusaha merasa terpuruk, kita ikut-ikutan terpuruk, tentu kan jadi siapa lagi yang memberikan hope? Jadi spiritnya masih ada. Tapi dari sisi rave-nya, ya relationship ya mesti dijaga. Tapi kemudian di kreatif tadi itu saya pikir penting sekali. Saya dulu pernah diajarin oleh namanya Pak Antonius Tanan. Karena dulu saya pernah diberikan assignment tugas untuk ngajarin teman-teman TKW di Singapura. Tentang entrepreneurship. Salah satunya adalah kreativitas. Nah, kreativitas berbicara mengenai salah satu kata yang namanya takutiruko. Ini sebetulnya adalah singkatan. Apa tuh? Takutiruko itu tanya adalah tambah. Ku-nya adalah kurang. Ti-nya adalah tiru. Takutiruko ko adalah kombinasi. Jadi setiap kali ada masalah seperti ini, yang memang dilakukan adalah kita mesti berpikir dong, apa yang bisa saya tambahkan dari yang selama ini belum saya lakukan.
Karena Einstein kan ngomong kalau berharap sesuatu yang baru, tapi terus melakukan hal-hal yang lama, Ya. insane. Jangan berharap mendapatkan sesuatu yang Exactly. baru. Ya. Jadi dengan keadaan seperti ini artinya kita mesti melakukan sesuatu yang berbeda dong. Nah, kalau kita mau berbeda, maka rumusannya adalah takuti ruko. Kalau saya ambil contoh sebagai gelas ini. Ini kan sebetulnya ada yang bisa ditambah dong. Ada yang bisa dikurang. Apa yang bisa ditambah mungkin berikan warna, mungkin ada gambarnya. Kurangnya mungkin kurangin gagangnya. Jadi kalau secara spesifik jadi akhirnya di dalam profit organizations ya apa yang bisa dilakukan ya nggak tahu, justru kan Bapak Ibu yang menjalani. Tetapi takuti ruko itu berbicara mengenai misi kreatif ya. Apa yang bisa ditambah, apa yang bisa dikurang, apa yang bisa ditiru dari orang lain, apa yang bisa dikurangin dari selama ini. Mungkin salah satu yang dikuranginnya adalah ya memang kalau pendapatannya yang berkurang pastikan ada efisiensi mesti dilakukan. Betul. Tetapi ya itu bagaimana juga ya bisa menjaga hubungan dengan donatur-donatur di saat-saat seperti ini. Mungkin bahkan secara terbuka mengatakan kami tahu kalau memang perusahaan Bapak sedang dalam pergumulan, selama ini membantu kami, Bapak tidak perlu merasa tidak enak. We will support you in prayers karena justru itu kan mereka itu yang mereka perlukan. Itu yang mereka perlukan saat ini. Betul. Ya. Dan kalau kita melakukannya, at the end waktu mereka juga mulai pick up Iya. lagi. Betul. Jadi engagement itu kan mesti punya. Yes. Jadi relationship value ujungnya adalah engagement. Betul. Kalau kita tidak bisa empati dengan keadaan mereka, Ya. ya saya khawatir mereka juga merasa, aduh kok begitu Gua ya cuma hubungan kita. saya hanya cuma dibutuhin pada dipergunakan waktu untuk duitnya, hanya ya. untuk saya mau memberi dan bisa memberi. Iya. Betul sekali. Ya. Ini perlu diperhatikan nih para hamba Tuhan ataupun para gereja-gereja nih ya. Oke. Ya. Silakan. Ya, jawabannya luar biasa. Thank you. Ya, pemirsa sebelum kita lanjut dengan break, ada doa yang sudah terjawab dari seorang pemirsa di Kalimantan Barat. Dia mengirimkan SMS dan bersaksi kepada kami. Good news, kami ucapkan banyak terima kasih atas doanya sehingga saya telah lulus menjadi panwas dan telah dilantik. God bless you. God bless you too. Yeah. Pemirsa, masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News program. Mulailah berkata kepada dirimu, terima kasih Tuhan, hari ini aku akan bangkit dengan apa yang sudah Engkau percayakan kepada aku. Aku tidak akan hanya berdoa saja, aku tidak akan hanya memberikan kata-kata dorongan saja. Tetapi lebih daripada itu Tuhan, aku akan melakukan aksiku. I'm going to do some action today. Sales Warrior dalam Good News program. Eloy, tadi Yes. kita nanyakan tentang gereja ataupun organisasi non-profit itu karena ada banyak orang ya mungkin sekarang ini yang pada saat mengalami kesukaran dalam bisnis mereka mengeluh gitu. Kenapa pada saat mereka bisnisnya sedang down, kemudian baik para pendeta maupun para pemimpin dari organisasi non-profit sepertinya tidak mengindahkan mereka, tidak peduli sama Tidak mereka. ingat akan Makanya mereka. tadi yang customer care itu penting sekali diterapkan bahkan di dunia pelayanan. Oh, ya. Nah, Eloy, kalau tadi bicara tentang 3 macam tenaga sales ya. Iya, betul. Kan ada yang amatiran. Amatiran ini ya ciri-cirinya self-centered sekali ya, mikirin diri dia saja. Yang penting saya mendapatkan uang. Saya tidak peduli kok kepada orang lain. Ya. Apakah produk saya memberkati dia atau tidak, itu urusan belakangan deh. Tetapi orang-orang amatiran ini itu kan lama-lama juga bisa naik tingkat tuh menjadi profesional. Di level profesional mereka sudah mulai memperhatikan yang namanya CRM juga ada. Ya. Mereka mulai mengirimkan termasuk Kue ulang tahun. Kue ulang tahun. Mereka ya melakukan
membuat customer mereka happy. Tapi Ya. sebetulnya ini pun sudah tidak bisa digunakan lagi. Oleh karena customer kita itu udah mulai pada sadar. Bahwa oh ternyata senyuman saya selama ini, kebaikan saya selama ini cuma modus aja. Modus. Nah ini kan sebetulnya Alkitab juga nggak bolehin. Nggak Mesti, boleh, mesti ya. betul-betul Nggak tulus dari hati, ya. nggak tulus. Jadi Ya. warrior itu munculnya di ketulusan bahwa ketika dia membantu, dia membantu dengan tulus. Bahkan dalam buku ini saya mengatakan ya, kalau saya ambil contoh saja, kalau Anda bekerja pemirsa sebagai seorang agen asuransi misalnya. Let's say Anda bekerja di satu perusahaan agen asuransi yang kehebatannya itu di unit linknya, let's say, di investasinya. Waktu saya mencari asuransi untuk anak saya pendidikan, lebih baik Anda ngomong jujur saja bahwa Pak Eloy, untuk itu kami memang punya tetapi we are not the best, bukan kami yang terbaik. Ada perusahaan asuransi lain yang terbaik di situ. Nah orang-orang sales warrior berani melakukan itu loh. Wow. Mereka sadar bahwa saya akan kehilangan proyek ini, tetapi dia tahu kalau sampai harinya tiba Eloy mencari asuransi unit link, pasti saya akan cari orang ini. Dan itu is going to close very big. Very big. Dan bahkan saya mereferensikan teman-teman saya oleh karena apa? I know orang ini dia Bisa peduli pada dipercaya, saya. ya. Saya tahu orang ini bukan hanya memikirkan diri dia sendiri, tetapi memang he care for me. Nah, bukankah Alkitab mengajarkan itu sebetulnya? Ya. Jadi ketulusan di dalamnya dan termasuk gereja dan termasuk non-profit organizations mesti punya ketulusan itu. That's right. Saya yakin kok kalau kita melakukan itu Tuhan pasti berkati. Amin. Pasti. Ya. Pasti, Amin. betul. Ya, dahsyat. Oke. Terima Nah, kasih Eloy. Ada kuis tambahan, Oh, hadiah oke, tambahan buat luar pemirsa biasa. sekalian ya. Brother Eloy membawa berapa buku hari ini? Saya memberikan 5. Oke, 5 buku. Pertanyaannya adalah, Jadi pemirsa di rumah ada 3 level tenaga penjual yang sudah saya sebutkan dari awal. Apakah 3 level itu? Namanya apa saja? Ada 3. Ya. 3. Anda bisa mengikuti kuis ini dengan mengirimkan jawabannya lewat SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau Ya. melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini: kuis, nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku Sales Warrior persembahan dari Eloy Saluku. Oke, silakan Daniel. Luar biasa. Thank you Eloy. Thank you. Kami selalu diberkati pada waktu Anda mampir ke tempat kami. Sama, amin. Dan kami berharap nanti akan ada hari-hari yang lebih baik lagi di mana Eloy akan membagikan sesuatu, ya. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Pemirsa sekalian Anda diberkati. Puji Tuhan ya. Kita lihat akan firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama daripada kitab Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan kau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Dan kebenaran yang mereka terima daripada aku, demikianlah firman Tuhan. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita, peperangan ini akan selalu terjadi. Firman Tuhan selalu berbicara adanya peperangan antara gelap dan terang. Kebenaran dan salah gitu ya. Nah di dalam kehidupan kita tidak akan dapat menghindari konflik. Nah hari ini khususnya kita berbicara mengenai marketing atau penjualan. Di mana di dalam dunia kehidupan kita memang benar kehidupan ini sangat memerlukan penjualan ya. Nah oleh karena itu apapun keperluan Anda, apapun yang menjadi tantangan kehidupan Anda pada saat ini. Saya tahu banyak Anda di luar sana mungkin berkeluh kesah. Ada sekitar 8.000 respon tiap bulan yang kami terima melalui call center kami. Dan banyak pada bulan-bulan 1 tahun terakhir ini banyak sekali orang-orang yang berkeluh kesah. Dengar baik-baik, ini ayat untuk Anda. Terima dan aminkan bahwa apapun rencana yang musuh berikan kepada Anda atau kuasa kegelapan mau menghancurkan keluarga, bisnis Anda, pernikahan Anda. Terima baik-baik bahwa setiap senjata yang dirancang untuk kamu, untuk engkau, hari ini dipatahkan dalam nama Yesus. Artinya kebangkrutan, sakit penyakit, kehancuran, perceraian di dalam keluarga, kebimbangan, kehilangan apapun juga. Hari ini aku nyatakan bahwa engkau bebas, merdeka. Hari ini engkau sudah mendengarkan sebagian daripada apa yang sudah diajarkan. Dan biarlah kebenaran ini akan memerdekakan saudara. Yang percaya katakan, amin. Ya pemirsa sekalian, kita tahu bahwa memang benar ada tanggung jawab sosial yang masing-masing setiap daripada kita punya. Kita mesti ingat ini pemirsa sekalian. Bahwa setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, ingat baik-baik. Kami atau saya sudah banyak sekali sampaikan kepada setiap pemirsa bahwa berkat itu bukan cuma untuk diri kita. Memang saya tahu Anda yang bekerja keras. Memang saya tahu
istri Anda atau suami Anda atau anak-anak Anda paling berhak untuk mendapatkan semuanya itu. Tetapi jangan lupa pemirsa sekalian, ada sekian persentasi daripada berkat yang kita semua terima termasuk saya, itu rupanya adalah bagian yang Tuhan titipkan untuk dapat kita lakukan tanggung jawab sosial kita untuk menjadi berkat untuk orang lain. Kita nggak bisa cuma berkata kasihani saya, mengertilah saya, tetapi bagaimana pada waktu ada waktunya Tuhan sudah memberikan kelegaan kepada kita. Mulailah berkata kepada dirimu, terima kasih Tuhan, hari ini aku akan bangkit dengan apa yang sudah engkau percayakan kepada aku. Aku tidak akan hanya berdoa saja, aku tidak akan hanya memberikan kata-kata dorongan saja, tetapi lebih daripada itu Tuhan, aku akan melakukan aksiku. I'm going to do some action today. Mari pemirsa sekalian, saya mendorong Anda, do some action today. Lakukan suatu aksi yang nyata untuk kita boleh menjadi berkat. Mungkin Anda pada waktu keluar daripada rumah Anda, mungkin Anda keluar daripada kantor Anda, mulai berdoa dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dengan berkat yang aku terima ini, apa yang harus saya lakukan? Berapa persen yang aku harus sisihkan Tuhan untuk orang-orang yang kekurangan? Bertanya kepada Tuhan saudara, bertanya kepada Tuhan. Karena dengan cara seperti itu, apa yang Anda berikan kepada orang lain dalam bentuk apapun, ini adalah benih. Firman Tuhan berbicara benih. Benih harus disisihkan. Pada waktu Anda berbicara masalah benih, petani harus menyisihkan benih. Dan pada waktu Anda tahu ada benih yang harus ditanam di dalam kehidupan orang lain, orang itu adalah tanahnya. Mungkin badan sosial itu adalah tanahnya, gerejamu mungkin adalah tanahnya. Jadi ini yang harus Anda lakukan, taburkan benih itu, dan firman Tuhan berkata, engkau pada waktu menabur, engkau pasti menuai. Ini adalah prinsip kehidupan yang nyata, kebenaran daripada firman Tuhan. Siapapun Anda, latar belakang apapun ekonomi Anda, saya percaya apabila Anda mengerjakan, Tuhan ada di sana. Dan saya tahu Tuhan yang akan meyakinkan pertumbuhan daripada benih-benih ini. Yang percaya katakan, amin. Mari kita berdoa pemirsa sekalian. Saya akan berdoa. Firman Tuhan sudah memberikan janji yang nyata bahwa senjata musuh akan gagal dan dipatahkan buat kehidupan Anda. Maukah Anda berdoa? Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa untuk setiap pemirsa Good News program. Hari ini yang mereka tahu bahwa mereka menerima lawatan-Mu. Lawat mereka. Apabila mereka tahu ada senjata-senjata yang dirancang oleh kuasa musuh, kuasa-kuasa tipu muslihat yang berusaha menghancurkan bisnis, masa depan, pernikahan, kesehatan mereka. Hari ini dipatahkan, dihancurkan dengan kuasa daripada darah Yesus. Dan aku deklarasikan engkau bebas. Dan firman Tuhan mengatakan pada waktu engkau sudah mendengarkan kebenaran, kebenaran ini akan membebaskanmu. Terima kebenaran. Di dalam nama Yesus, engkau kepala dan bukan ekor. Naik dan tidak turun. Aku memberkati hidup pemirsa sekalian. Terima berkat yang melimpah. Di dalam nama Yesus, engkau berlimpah ruah. Berlimpah ruah dengan tujuan supaya Tuhan menjadikan engkau berbuah bagi kemuliaan kerajaan surga. Menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kau pergi. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Bersama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Ya pemirsa, satu episode yang luar biasa telah kita lalui bersama. Kami percaya pemirsa sekalian diberkati di rumah sama seperti kami sudah diberkati di studio. Tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Hanya untuk berjumpa dengan pemirsa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net dan subscribe di channel YouTube kami. Subscribe supaya Anda dapat menerima pemberitahuan akan video-video terbaru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.